Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan presentasi hari ini. Salawat beserta salam tidak pesan-pesannya kita panjatkan kepada bimbingan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, supaya tidak berpanjang mukadimah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Redo Awalul Azmi, yang ketiga Putri Oktaviana, yang keempat Westi akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Kajian Sosiolinguistik dan Pemerolehan Bahasa Kedua. Materi pertama yaitu pendekatan sosial yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu saudara kita Westi Septia Atrabu. Kepada Westi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Westi Septia Atrabu, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membahas materi tentang pendekatan sosiolinguistik dan pemerolehan bahasa kedua, yaitu pada bagian pendekatan sosial. Pendekatan sosial. Pertama, pendekatan sosial untuk kedua penguasaan bahasa. Geslin pada tahun 2014 mengemukakan pendekatan sosial yang mungkin dipahami secara luas untuk memasukkan pendekatan apapun yang memasukkan faktor sosial dalam catatannya tentang pengetahuan linguistik dan penguasaan bahasa. Pendekatan sosial ini dapat menunjukkan pendekatan yang menempatkan elemen sosial dari pembelajaran bahasa dan penggunaan bahasa di garis depan dan memprioritaskan pemeriksaan pengaruh konteks sosial pada bahasa. Kedua, contoh pendekatan sosial kedua penguasaan bahasa. Geslin pada tahun 2014 mengatakan model atau pendekatan yang menempatkan pengaruh sosial pada pembelajaran bahasa di garis depan. Tinjauan tersebut diakhiri dengan evaluasi kritis terhadap model-model di bawah ini. A. Model akulturasi. Di dalam model akulturasi ini, salah satunya karya John Sukman yang mengembangkan akulturasi atau model Pygmalization akuisisi bahasa kedua. Sukman mengamati bahwa selama 10 bulan, seorang pelajar berbahasa Spanyol yang tidak terlatih menunjukkan sedikit keberhasilan dalam pengembangan negatif bahasa Inggris. Pertanyaan, inversi pertanyaan, ya atau tidak, morfologi infleksi, dan alat bantu dari fungsi yang berbeda. Misalnya, melakukan dukungan, progresif, sempurna, dan modal. B. Teori akomodasi. Geslin pada tahun 2014 mengatakan teori akomodasi pidato mencoba untuk menjelaskan keberhasilan akhir yang ditunjukkan oleh pelajar bahasa kedua dalam proses akuisisi. Secara lebih umum, teori akomodasi pidato adalah teori sosiolinguistik yang mengeksplorasi mengapa individu menyesuaikan ucapan mereka selama interaksi sosial. Para pendukung speech accommodation theory menambahkan lapisan kompleksitas tambahan. Artinya, penutur juga menyesuaikan ucapan atau tidak dengan lawan bicara mereka sebagai respon terhadap berbagai variabel kontekstual atau skilogis. C. Teori sosiokultural. Salah satu pendekatan sosial paling terkenal untuk pembelajaran bahasa adalah teori sosiokultural. Apa yang menjadikan ini teori sosial adalah perencanaan di mana proses kognitif dan bahasa dipandang. Pemikiran manusia atau aktivitas mental dipandang memiliki asal eksternal atau sosial, dan bahasa dipandang sebagai alat yang digunakan untuk tujuan sosial. D. Pendekatan identitas.
Pendekatan identitas untuk penguasaan bahasa kedua mengadopsi perspektif yang berbeda tentang hubungan antara pelajar dan eksternal, lingkungan sosial. Di bawah pendekatan ini, peserta didik terhubung ke konteks pembelajaran melalui identitas sosial. Pendekatan sosialisasi bahasa. Pendekatan sosialisasi bahasa untuk akuisisi bahasa kedua pada dasarnya berkaitan dengan pengembangan kompetensi linguistik, budaya, dan komunikatif pelajar. Sejak awal mencatatnya, memperoleh pengetahuan bahasa kedua dengan pendekatan ini dilihat dari perspektif yang jauh lebih luas. Dalam akuisisi itu melibatkan pengetahuan budaya, seperti sikap moral atau rasa hormat, serta pengetahuan sosial atau bagaimana jenis praktik bahasa tertentu menghasilkan dan mencerminkan stratifikasi sosial, hierarki, dan penandaan status. Selanjutnya, pendekatan percakapan analitik. Analisis percakapan adalah pendekatan sosial untuk penguasaan bahasa yang memiliki tujuan sentral pemeriksaan metode yang digunakan orang biasa untuk berpartisipasi dan masuk akal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang terakhir, pendekatan sosiokognitif. Pendekatan sosiokognitif yang paling sering dikaitkan dengan Dwight Atkinson. Seperti namanya, pendekatan sosiokognitif untuk penguasaan bahasa kedua mempertimbangkan aspek sosial dan kognitif dari pembelajaran bahasa kedua. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Westi, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Redo. Kepada Saudara Redo kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Awal Azmi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yaitu tentang pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif untuk akuisisi bahasa kedua. Nah, menurut Ghislaine mengatakan ada banyak pendekatan kognitif terhadap bahasa yang saat ini digunakan dalam penelitian akuisisi. Beberapa dari pendekatan ini telah ada selama beberapa tahun, yang lainnya relatif baru. Selain itu, mereka sangat bervariasi dalam struktur yang mereka gunakan, yakni bahwa bahasa mengambil dalam pikiran. Dengan demikian, cara struktur ini digabung atau diubah melalui proses pemerolehan. Mengingat jumlah dan keragamannya, tidak mungkin untuk memasukkan setiap pendekatan kognitif ke bahasa dalam volume saat ini. Sebaliknya, pendekatan yang ditinjau adalah pendekatan yang tampak memiliki minat terbesar juga dalam perlakuan variasi sosiolinguistik dalam beberapa cara. Sebagai hasil dari pekerjaan variasi bahasa kedua dalam masing-masing pendekatan ini, mereka juga merupakan kandidat yang baik untuk eksplorasi penggunaan bahasa kedua dari kompetensi sosiolinguistik, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada teori optimalitas. Nah, Ghislaine menjelaskan bahwa teori optimalitas adalah metode analisis linguistik formal berbasis kendala. Teori beroperasi menggunakan 4 komponen dasar. Nah, ini termasuk generator yang menghasilkan semua kemungkinan kandidat atau bentuk keluaran untuk ucapan tertentu. Dari daftar calon yang mungkin, penilai memilih untuk keluaran tunggal yang cocok dengan bentuk kata bahasa yang sebenarnya. Proses seleksi ini didasarkan pada serangkaian kendala yang memastikan bahwa kekurangan tidak melanggar 2 jenis batasan. Nah, rangkaian yang pertama dikenal sebagai batasan penanda, yang mensyaratkan bahwa keluarnya harus dibentuk dengan baik sesuai dengan bahasa universal. Kemudian rangkaian batasan yang kedua dikenal sebagai batasan kesetiaan, dan ini menetapkan bahwa keluaran yang dipilih oleh
evaluator harus menyerupai masukan semaksimal mungkin. Kemudian ada yang kedua, koneksionisme. Pendekatan koneksionisme ini untuk penggunaan bahasa dan pembelajaran bahasa. Faktanya, istilah ini mencakup sekumpulan model yang mencoba menunjukkan secara komputasi proses pemikiran manusia dan perilaku mendasari proses tersebut. Nah, menurut McClellan dan Clarence, proses seperti itu atau aktivitas mental termasuk persepsi, kognisi, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Mengingat fokus pada pemrosesan kognitif, mungkin tidak mengherankan bahwa model koneksionis berasal dari ilmu kognitif. Namun, peneliti terkait berbagai pandangan tertentu tentang sifat perilaku dan keadaan mental dalam pembelajaran ilmu kognitif yang lebih luas. Nah, kemudian yang ketiga ada model berbasis penggunaan. Ghislaine menjelaskan bahwa model berbasis penggunaan yaitu model-model bahasa dan akuisisi bahasa ini dapat terlihat tumpang tindih ke beberapa tingkatan dengan model koneksi yang dibahas di bagian sebelumnya. Nah, alasan untuk tumpang tindih ini adalah bahwa model berbasis penggunaan bahasa dengan model emergentis lainnya, fungsionalisme, dan linguistik komputasi. Nah, semua berpendapat bahwa pengetahuan linguistik penutur paling baik dipahami sebagai yang selalu berubah. Nah, selain itu, pendekatan ini memandang pengetahuan linguistik sebagai akumulasi pengalaman bahasa yang mencerminkan sifat statistik koneksi makna bentuk. Nah, secara khusus mereka mengeksplorasi cara pengalaman bahasa mempengaruhi cara kita menghubungkan tanda, yaitu rangkaian bentuk fonologis dengan yang ditandakan, yaitu niat kognitif. Kemudian ada teori berbasis sistem. Ghislaine menjelaskan bahwa pendekatan ini dikenal secara kolektif sebagai teori atau pendekatan berbasis sistem untuk pembelajaran bahasa kedua. Nah, dua contoh dari pendekatan ini adalah yang pertama, teori sistem dinamis. Teori sistem dinamis berawal dari matematika dan menekankan pemeriksaan perilaku dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Aspek penting dari teori ini adalah gagasan tentang sistem berangsang. Nah, konsep ini menangkap gagasan bahwa setiap sistem sebenarnya adalah bagian dari sistem lain. Nah, kemudian yang kedua, teori kompleksitas. Menekankan pada perubahan dari waktu ke waktu, tetapi karena ini berkaitan dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Redo. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Putri Kartika Oktiana. Kepada Putri kita persilahkan. Saya Putri Kartika Oktiana akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pendekatan variasi. Pakar ahli yang dikemukakan oleh Ghislaine menyatakan variasi ini berfokus pada pendekatan khusus yaitu pendekatan varionis. Pendekatan ini memiliki asal-usul bidang sosiolinguistik yang lebih luas karena bidang ini mempelajari variasi dan perubahan yang cenderung berada di bawah payung istilah sosiolinguistik. Model variasi bahasa yang dikemukakan oleh Preston yaitu alat-alat mengumpulkan dan menganalisis data dalam bidang penelitian ini tentang cara model variasi bahasa kedua. Pada awal dikonseptualisasikan secara bertahap dan dimodifikasikan dari waktu ke waktu. Model yang dimaksud yaitu, pertama, model probabilistik variasi. Model ini dikenal sebagai sosiolinguistik variatif kuantitatif. Namun, model ini tidak hanya memberikan
hitungan seberapa sering satu varian digunakan dibandingkan dengan yang lain. Namun, cara karakteristik atau variasi bahasa mencoba untuk mengungkapkan keadaan mungkin untuk memilih bentuk tertentu. Dengan demikian, studi ini mendeskripsikan sebuah dataset dan juga berfungsi memprediksi pola penggunaan masa depan dari bentuk yang sama. Kedua, alat elisitasi dan analisis. Metode ini yang paling populer adalah wawancara. Mengapa? Wawancara ini dapat diyakini dapat menciptakan kesempatan berbicara secara spontan, vernakuler, bahkan situasi informal. Dalam sebuah upaya untuk meminimalkan efek ini, tidak seperti jenis wawancara, cenderung bermuatan emosional, pribadi, dan cukup penting bagi pembicara. Terima kasih kepada Putri. Poin ketiga akan saya sampaikan sendiri. Poin ketiganya yaitu tugas kontekstual tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian bahasa kedua tentang variasi adalah tugas kontekstual tertulis. Tugas ini merupakan pelengkap yang penting untuk wawancara sosial bahasa karena memungkinkan peneliti untuk memeriksa proses pemilihan bentuk oleh banyak pembicara dalam konteks yang identik. Menggunakan metode elisitas ini, seorang peneliti dapat memilih subset tertentu dari variabel linguistik yang relevan untuk memanipulasi, sementara yang lain tetap konstan. Metode analisis kuantitatif yang paling terkenal dan umum digunakan adalah analisis regresi multivariat. Ingatlah bahwa sosiolinguistik variasi menggunakan model kemungkinan variasi di mana kemungkinan tersebut dibentuk dan muncul untuk digunakan oleh pembicara dalam diprediksi dengan menganalisis hubungan antara frekuensi kemunculan bentuk-bentuk linguistik dan interaksi faktor internal dan eksternal mempengaruhi tingkat penggunaan tersebut. Model ini dapat dibangun melalui analisis regresi yang bersifat statistik. Teknik yang kemungkinan digunakan dalam variasi penjelas dan putusan menjelaskan apa yang terjadi dengan variabel yang telah diukur. Variabel yang diukur mengacu pada variabel dependen, yaitu fenomena linguistik variabel yang diteliti, misalnya independen, dan faktor sosial yang diyakini terkait dengan penggunaan bentuk tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.